Halo teman-teman, saya Gilang Saktiweno Putro. Kita bertemu kembali setelah pembahasan kemarin, dan pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang filsafat kematian dalam salah satu ajaran filsafat timur, yakni Buddhisme. Saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, ini adalah PowerPoint yang akan kita gunakan dalam pertemuan kali ini. Saya memberinya judul Kematian dalam Filsafat Buddhisme, semacam itu. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Ya, itu. Pertama, kalau kita mencoba melihat Buddhisme atau ajaran Buddha seperti itu, dalam konteks Indonesia memang kita lebih sering mengenal ajaran ini sebagai sebuah agama gitu ya. Karena kita tahu sendiri dalam konteks beberapa agama yang diakui, agama Buddha masuk di dalamnya dan agama Buddha di situ tentu mempraktekkan ajaran-ajaran dari Siddhartha Gautama, seorang pendiri Buddhisme gitu kan. Tapi sebenarnya Buddhisme itu bukan hanya agama gitu ya, bukan hanya ajaran spiritual. Iya, memang dia memuat banyak ajaran spiritual di dalamnya yang tentu ketika diinstitusikan akan dengan mudah kita sebut sebagai agama. Tapi pertama-tama, sebenarnya nanti kita akan menemukan bahwa Buddhisme ini punya banyak sekali semacam usaha juga untuk mengartikulasikan apa itu realitas secara ontologis semacam itu, dan juga mereka punya semacam epistemologinya tersendiri, dan nanti akhirnya juga memunculkan aksiologi tersendiri gitu, atau nilai tersendiri. Dalam arti itu, saya ingin mengatakan apa? Saya ingin mengatakan bahwa Buddhisme juga secara implisit memuat struktur filosofis gitu ya, struktur ontologis, epistemologis, dan juga aksiologis. Dan nantinya itu juga berhubungan dengan cara mereka memahami tentang kematian itu seperti apa. Secara historis, ajaran ini berasal dari Siddhartha Gautama. Dia seorang pangeran di India dan berkembang di India Utara pada abad ke-6 sampai 4 sebelum Masehi. Lalu ajaran ini kemudian menyebar dan mengalami banyak sekali transformasi, mengalami banyak sekali juga perubahan-perubahan semacam itu, menyebar ke Asia Tengah, Asia Tenggara, Tiongkok, Korea, Jepang, dan bahkan ini ya berkembang menjadi beberapa aliran seperti ada aliran Theravada, ada Buddhisme Mahayana, lalu ada juga semacam apa itu namanya Zen Buddhisme seperti itu. Jadi menyebar menjadi beberapa aliran, tapi inti ajarannya kurang lebih hampir sama. Hanya mungkin bagaimana cara ajaran itu direpresentasikan itu mungkin yang berbeda seperti itu. Dan sejak abad ke-20 juga sangat berpengaruh di dunia barat gitu ya. Bahkan nanti salah satu seorang filsuf di barat yang bernama Arthur Schopenhauer juga memiliki banyak inspirasi dari ajaran Buddhisme seperti itu. Jadi filsafat Buddhis yang ada di Asia ini juga sebenarnya punya sebuah pengaruh yang cukup signifikan terhadap beberapa ajaran filsafat yang kita temukan di Barat atau di Eropa, seperti itu. Kita akan lanjutkan. Nah, disinilah kita bisa menemukan sebuah usaha dari Siddhartha Gautama sebagai seorang Buddha, sebagai sang Buddha, di mana dia mencoba pertama-tama memahami apa itu kehidupan gitu ya, apa itu yang ada gitu. Di sini kita bisa menemukan suasana kajian ontologisnya tentu saja seperti itu, dan dari kajian ontologis itu kita bisa menempatkan bahwa ini bukan sekedar sebuah ajaran spiritual tapi juga ajaran filsafat gitu kan. Nah, pertama, kehidupan oleh Siddhartha Gautama itu dipahami sebagai sebuah siklus samsara gitu ya. Apa itu samsara? Samsara adalah siklus yang dipenuhi dengan duka gitu ya. Dan juga duka itu terrepresentasi dalam bentuk kelahiran kita sebagai manusia, lalu kita mengalami penderitaan, kita mengalami penuaan, sakit, kemudian kita mengalami kematian, dan dalam kematian itu kita akan dilahirkan kembali. Dan bagaimana Siddhartha Gautama bisa tahu bahwa hidup itu hanya diisi dengan kelahiran, penuaan, sakit, penderitaan, dan kematian? Dari mana dia tahu? Atau dalam konteks filsafat kita bisa mencoba untuk mengkajinya. Dasar epistemologis apa yang ia gunakan untuk bisa mengetahui hal-hal ini seperti itu gitu kan. Tentu dia mencoba untuk mendasarkan epistemologi pengetahuannya dengan
pengalaman gitu ya, secara empiris dan juga dengan meditasi. Secara pengalaman kita bisa menengok kembali kisah Siddhartha Gautama yang secara historis dia adalah seorang pangeran. Sebelum Siddhartha Gautama menjadi pangeran, ketika dia pertama kali dilahirkan, ayahnya, kalau nggak salah namanya Raja Sudodana atau siapa seperti itu dia mendapati sebuah apa ya, mendapati sebuah ramalan bahwa anaknya kelak akan menjadi pemimpin spiritual seperti itu, gitu kan. Nah, tapi si raja tadi itu tidak mau kalau anaknya menjadi pemimpin spiritual. Karena dia tidak ingin anaknya menjadi pemimpin spiritual, maka ketika Siddhartha lahir dan dia berkembang menjadi dewasa, dia tumbuh, seperti itu dia menjalani kehidupan, si raja atau ayah dari Siddhartha Gautama tadi mencoba untuk memastikan bahwa anaknya tidak pernah keluar dari istana. Dan dia mencoba untuk memastikan bahwa di dalam istana anaknya harus mendapati berbagai macam kenikmatan, berbagai macam kebahagiaan supaya si anak tadi, si Siddhartha ini tidak tergoda untuk keluar dari istana gitu. Kenapa kok si ayah mengupayakan hal semacam itu? Karena kalau Siddhartha keluar dari istana, dia akan menjumpai masyarakat-masyarakat yang menderita. Dia akan menjumpai masyarakat-masyarakat yang menua, masyarakat-masyarakat yang sakit, masyarakat yang juga meninggal dunia. Dan dia tidak ingin jika Siddhartha bertemu dengan hal-hal semacam itu, lantas pengalaman tadi itu memberikan semacam titik balik atau gaya pendorong yang membuat dia ingin mencari jalan spiritual. Tapi ternyata ketika Siddhartha Gautama sudah dewasa, entah kenapa dia tergerak tetap ingin keluar dari istana gitu ya. Dia keluar dari istana dan ketika dia keluar dari istana itulah dia mendapati dasar epistemologis pertama dia bahwa dia mengalami pertemuan langsung, pengalaman langsung berjumpa dengan orang-orang yang mengalami kelahiran, penderitaan, penuaan, rasa sakit dan juga kematian seperti itu. Dan dari perjumpaan tadi itulah, mungkin sebenarnya kita juga bisa menggolongkan bahwa perjumpaan yang dialami oleh Siddhartha Gautama ini adalah sebuah perjumpaan situasi batas gitu ya. Kalau kita pakai istilahnya Karl Jasper, kalau nggak salah seorang filsuf eksistensialis, dia berjumpa dengan hal yang tidak menyenangkan, dan dari perjumpaan epistemologis itu tadi, dia mencoba untuk mencari bagaimana caranya supaya kita bisa menembus atau melepaskan diri dari kelahiran, penderitaan, dan juga kematian. Seperti itu. Dan dia melakukannya dengan cara apa? Dengan cara meditasi, gitu ya, dengan cara meditasi. Baik, sebelum kita lanjutkan tentang hal tersebut, kita akan kembali lagi bahwa samsara, yakni proses kelahiran kembali, proses kematian dan kelahiran kembali, dan juga penderitaan itu terjadi selama kita masih memiliki karma dari keinginan-keinginan seperti itu, gitu ya. Dari tanha, tanha itu adalah keinginan atau nafsu. Jadi di sini sebenarnya sudah secara implisit dipahami bahwa kematian itu bagi Buddhisme bukan suatu akhir dari kehidupan, tapi dia adalah sebuah transisi gitu ya. Dia adalah transisi yang merepresentasikan kesementaraan hidup kita di dunia ini dan juga penderitaan kita bahwa kita dilahirkan, lalu kita akan lahir kembali jika kita masih memiliki karma-karma yang belum diselesaikan gitu, atau karma-karma yang belum berbuah. Kurang lebih seperti itu. Jadi kematian itu dipahami secara setara sebagai sebuah dipahami secara setara dengan usia tua dan sakit sebagai sebuah bagian dari hukum samsara gitu ya, atau lingkaran samsara lebih tepatnya. Dan bahkan dalam konteks tertentu direpresentasikan sebagai tiga utusan ilahi atau devaduta. Artinya kematian, usia tua, dan sakit itu adalah tiga utusan ilahi untuk mengingatkan manusia bahwa hidup ini fana, bahwa hidup ini itu tidak kekal. Dalam konteks Buddhisme sering disebut sebagai anicca. Hidup ini itu selalu berubah, tidak ada yang tetap, tidak ada yang abadi, semuanya berubah. Kita akan lahir, kita berubah menjadi sakit, menua, berubah lagi meninggal dunia, dan berubah lagi untuk melanjutkannya dengan kelahiran kembali jika kita masih punya hukum karma. Jadi perubahan yang konstan dalam realitas itu sendiri. Itulah salah satu status ontologis yang juga ditetapkan Siddhartha Gautama pada realitas gitu ya. Bahwa hidup ini dan realitas ini senantiasa berubah.
Dan dari perubahan itu harusnya mengingatkan manusia untuk punya semacam tekad membangkitkan kesadaran spiritual. Nah, di sini juga dasar aksiologis atau dasar nilai-nilainya mulai dikembangkan juga. Dan ketika seseorang tidak peka terhadap renungan-renungan semacam ini, maka dia akan dianggap sebagai orang yang bodoh dalam artian dia tidak mengetahui sifat dari realitas yang membuatnya terbelenggu dan mengalami penderitaan. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ya, dan kesadaran akan kematian ini menjadi awal pencarian pembebasan ya. Tadi di awal kita sudah melihat, dan teman-teman bisa menelisik sendiri, bahwa pencerahan Siddhartha Gautama benar-benar dimulai dari perjumpaannya dengan kematian. Kalau dari beberapa film yang saya lihat tentang Siddhartha Gautama ini, dia keluar istana seperti yang saya ceritakan tadi, lalu dia bertemu dengan beberapa orang yang sudah sepuh atau sudah tua, lalu orang-orang tadi itu mengalami rasa sakit dan meninggal dunia. Dan dia lantas berpikir gitu ya, bagaimana cara kita bisa melepaskan diri dari realitas yang sedemikian menyakitkan. Dilahirkan, sakit, menua, dan meninggal itu adalah penderitaan gitu ya. Itu adalah sesuatu yang dipahami oleh Siddhartha Gautama. Sesuatu yang disebut sebagai dukkha, tidak memuaskan. Kehidupan hanya diisi dengan kelahiran, sakit, lalu kita tua dan meninggal dunia, gitu ya. Atau kalau kita coba tarik refleksinya di zaman sekarang, kita dilahirkan, lalu mengalami sekolah misalnya, dan nanti setelah sekolah kita kuliah, lalu lulus, kita mendapat pekerjaan, kita menderita, mencoba untuk memenuhi keinginan-keinginan kita, dan kemudian setelah tua kita semakin menderita lagi karena tubuh kita semakin tidak bisa digunakan, tapi mungkin kita masih punya keinginan-keinginan dan akhirnya kita meninggal dunia, lalu dilahirkan kembali. Berulang seperti itu terus dalam siklus samsara. Itulah yang membuat Siddhartha Gautama merasa terenyuh gitu ya. Bagaimana mungkin hidup hanya diisi dengan hal-hal semacam ini gitu ya. Harusnya ada sebuah jalan untuk lepas dari penderitaan gitu. Kita tahu bahwa ada penderitaan, kita tahu ada sebab dari penderitaan, dan kita tahu bahwa penderitaan ini bisa diakhiri, sehingga harusnya juga ada jalan untuk mengakhiri penderitaan itu ya. Empat kebenaran mulia yang diajarkan olehnya. Kemudian Siddhartha semakin yakin bahwa kalau kita tahu bahwa dunia ini selalu berubah seperti itu, maka tidak ada yang namanya keabadian gitu ya. Bahwa fakta bahwa kita menua dan terus mengalami kematian itu adalah fakta yang menunjukkan bahwa memang hidup ini itu sifatnya terus berubah atau anicca seperti yang saya sebutkan sebelumnya seperti itu. Dan akhirnya hal itu membuat dia untuk punya tekad mencari pencerahan spiritual, mencoba meninggalkan kehidupan duniawi. Karena sekali lagi kehidupan duniawi yang ia lihat hanya menampilkan penderitaan yang begitu tersebar luas, yang di dalamnya juga ada kematian, sehingga dia bilang atau dia mendapatkan suatu konklusi bahwa memang sebaiknya saya meninggalkan kehidupan duniawi ini gitu. Dan itulah mengapa ia memilih untuk meninggalkan istana dan menjadi seorang pertapa, bermeditasi. Ya, ini sudah saya sebutkan tadi. Dia menyaksikan pemakaman mayat di luar istana, si Siddhartha Gautama. Lalu dia menyadari ketidakkekalan dan penderitaan hidup dan memutuskan meninggalkan istana. Dan dia bermeditasi di situ. Dia di fase awal meditasi sempat melakukan suatu bentuk asketisme yang cukup keras ber- bersama dengan beberapa seorang asketis kalau nggak salah. Tapi kemudian di tengah-tengah asketisme itu tubuh Siddhartha mulai merasa lelah gitu ya. Kalau teman-teman belum tahu, mungkin asketisme itu adalah semacam bentuk penyangkalan diri. Jadi makan hanya sedikit sekali, lalu intinya inilah, mencoba untuk membatasi kebutuhan-kebutuhan tubuh. Kebutuhan-kebutuhan nafsu duniawi itu benar-benar dipangkas secara radikal. Sehingga yang terjadi justru Siddhartha di awal-awal itu tidak mencapai pencerahan, tapi tersiksa karena dia justru menyakiti dirinya sendiri dengan cara asketis semacam itu. Hingga kemudian dia memutuskan untuk melakukan evaluasi terhadap pencarian spiritualnya gitu ya, bahwa
yang paling benar itu bukan mengekang diri habis-habisan, tapi justru bertindak sesuai dengan porsinya, atau bertindak sesuai dengan jalan tengah gitu ya. Bahwa kita tidak terlalu ekstrim, tapi juga tidak terlalu kendor, seperti itu. Ada juga salah satu kisah di dalam ajaran Buddhisme, di mana ketika Siddhartha sudah mencapai pencerahan gitu ya, di apa namanya, di bawah, kalau nggak salah di bawah pohon Bodhi gitu. Kemudian dia mengajarkan ajarannya, lalu ada seseorang perempuan yang bernama Kisah Gotami. Dia menemui Siddhartha, dia menemui Siddhartha dalam keadaan yang sangat sedih dan cemas dan gelisah gitu ya. Dia memohon supaya Siddhartha dengan kekuatan pencerahannya, ing- eh, dia memohon supaya Siddhartha dengan kekuatan pencerahannya menghidupkan kembali anaknya yang sekarat gitu ya. Atau anaknya yang sudah sebenarnya dalam kondisi meninggal dunia. Siddhartha mengatakan bahwa, oke, saya sanggup mengabulkan permintaan itu jika si kisah Gotami ini bisa mencari biji sawi dari rumah yang tidak pernah mengalami kematian sama sekali gitu. Nah, dari instruksi yang diberikan oleh Siddhartha Gautama tadi, kemudian kisah Gotami mencoba untuk hadir di setiap rumah yang ada di desa saat itu di sekitar istana, dan dia mencoba mencari rumah yang memiliki biji sawi, dan dia menanyakan, sorry, dia mencoba mencari biji sawi dari rumah yang tidak pernah mengalami kematian sama sekali. Kemudian setelah dia mencari dari rumah ke rumah gitu ya, mencari biji sawi dari rumah ke rumah, dia tidak mendapati sama sekali rumah yang tidak pernah mengalami kematian gitu ya. Sehingga dia mulai tersadar bahwa Siddhartha ini sebenarnya ingin menyadarkan dirinya kalau kematian itu sama sekali tidak terhindarkan. Kita sama sekali tidak bisa menghindari kematian karena dia adalah bagian dari lingkaran samsara itu sendiri. Dan dari kesadaran bahwa dia harus mulai bisa melepaskan anaknya yang mengalami kematian, dia pun meletakkan anaknya, mulai merelakan anaknya dan menyadari bahwa memang realitas itu tidak bisa dilekati ya. Kita tidak bisa melekati realitas. Anakku, meskipun dia aku sayangi, dia tetap ikut dalam lingkaran samsara tadi. Dan aku pun juga ikut di dalamnya, gitu. Sehingga daripada terikat pada realitas yang senantiasa tidak memuaskan, yang diisi dengan kematian semacam ini, kisah Gotami akhirnya mengalami pencerahan dan memilih menjadi seorang bhikkhuni. Bhikkhuni ini adalah semacam bhikkhu ya, biksu lah, biksu Buddhis atau seorang ahli spiritual Buddhis, tapi yang memiliki gender perempuan, seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa memang sulit ya bagi kita untuk menerima kematian sebagai sebuah keniscayaan. Tapi itu adalah kenyataan yang tidak bisa dirubah itu dalam konteks Buddhisme. Kita harus melepaskan keterikatan kita terhadap hal-hal yang memang ditakdirkan untuk berakhir, atau kita perlu melepaskan keterikatan kita terhadap hal-hal yang memang ditakdirkan untuk berubah, untuk tidak kekal, untuk mengalami samsara seperti itu, mengalami perubahan dan ketidakpuasan. Dan kemudian kematian selain sebagai sebuah peringatan moral, dia menjadi pintu masuk memahami anicca, bahwa realitas secara ontologis itu memang tidak pernah tetap. Realitas selalu berubah, musim berubah, perasaan kita berubah, pikiran kita berubah, lalu juga orang-orang yang kita kenal berubah, fisik kita berubah, bunga yang awalnya mekar menjadi layu dan lain seterusnya, semuanya berubah. Ya, itu adalah dasar dari realitas. Dan kematian adalah bagian dari perubahan tadi. Kita yang awalnya hidup menjadi mati, kita yang awalnya muda menjadi menua, sakit, dan kemudian mati, dan kemudian dilahirkan kembali jika kita masih memiliki karma-karma yang belum berbuah. Seperti itu. Dan di situ menjadi sebuah sarana kontemplasi supaya kita mau melepaskan diri dari realitas itu sendiri. Dari realitas yang selalu berubah dan tidak pernah memuaskan, selalu mengandung duka. Kita diajarkan untuk melepaskan diri dari hal-hal semacam itu. Untuk tidak terikat, untuk tidak mengikatkan ego-ego kita terhadap
hal-hal yang memang berubah. Seperti misalnya, karena misalnya saya punya pasangan hidup, karena saya tahu pasangan hidup saya ini pasti berubah, di kemudian hari mungkin sifatnya berubah, dan fisiknya juga pasti berubah, maka saya tidak mengikatkan ego, kepemilikan, dan keakuan saya terhadap dia sebagai seorang pasangan. Semacam itu. Lalu juga di sini saya mencoba untuk memberikan semacam ini ya, 5 kelompok kehidupan atau pancaskanda. Ini adalah semacam ajaran epistemologis dalam Buddhis dan juga ajaran ontologis di saat yang sama, gitu ya, bahwa ini hal ini perlu dipahami untuk apa? Untuk mengingat kembali ya, bahwa ketika kita mencoba membahas kematian atau memahami kematian, kita perlu tahu apa yang akan mati. Kita tahu bahwa yang akan mati dalam konteks Buddhisme juga adalah manusia. Lantas kita perlu bertanya lagi, apa itu manusia sebenarnya? Atau manusia itu terbuat dari apa? Untuk tahu bagaimana kematian manusia terjadi, kita perlu tahu bahan-bahan yang mendasari manusia itu apa, gitu ya. Nah, Pancaskanda ini adalah dasar-dasar yang menyebabkan kausalitas terjadinya manusia atau terbentuknya kemenjadian dari keberadaan manusia itu sendiri, gitu ya. Pertama ada yang namanya rupa. Manusia terdiri dari tubuh fisik. Seperti saya memiliki tangan, saya memiliki wajah, saya memiliki rambut, saya memiliki kulit, dan lain sebagainya. Itu adalah jasmani kita, bentuk-bentuk fisik kita, zat-zat kebertubuhan kita. Tapi kita tidak hanya terdiri dari yang fisik, kita juga punya yang namanya vedana atau perasaan. Misalnya, ketika dikecewakan oleh seseorang, saya merasa tidak senang. Ketika dibahagiakan, saya merasa senang. Ketika makan makanan tertentu, saya merasa bahagia. Dan lain seterusnya. Perasaan-perasaan kita. Atau perasaan netral misalnya. Saya tidak merasakan apa-apa. Itu juga bagian dari Vedana. Lalu ada yang namanya sana. Pencerapan, persepsi. Ketika kita mencerap objek, saya mencerap laptop yang ada di depan saya punya persepsi tentang AC yang ada di ujung sana, lalu saya punya persepsi tentang kursi di depan situ. Jadi saya punya sana, pencerapan persepsi terhadap objek-objek. Lalu ada sankhara, ya ini bentuk-bentuk pikiran mental. Ada, ya tentu saya punya pikiran gitu ya. Ketika saya memikirkan objek atau ketika saya punya disposisi mental tertentu, saya punya kehendak untuk melakukan sesuatu, saya punya niat untuk melakukan sesuatu atau untuk mencapai sesuatu, itu adalah bagian dari sankhara sebenarnya. Dan kemudian ada vinana, ya ini kesadaran kita. Kesadarannya juga bagian dari cara kita mencerap realitas gitu ya. Kita sadar gitu ya. Nah, ketika kita bermeditasi kita juga sadar gitu ya. Punya kesadaran itu artinya. Nah, 5 komponen kehidupan ini menurut ajaran Buddhisme itu berubah-ubah ya. Berubah-ubah. Tubuh fisik kita akan menua, perasaan kita berubah-ubah dari yang senang dan tidak senang, dari benci dan tidak benci. Sana pencerapan kita berubah dari satu objek ke objek lain. Lalu sankhara pikiran kita berubah yang awalnya kita memikirkan tentang logika misalnya, kemudian kita memikirkan tentang sains dan lain sebagainya. Mental kita berubah, kehendak kita berubah yang awalnya kita menginginkan pekerjaan A menjadi berubah menjadi menghendaki pekerjaan B dan seterusnya. Vinana kesadaran kita pun berubah yang awalnya kita tidak sadar untuk berbuat sesuai dhamma, kemudian kita sadar memiliki kesadaran untuk berbuat sesuai dhamma gitu ya. Artinya unsur-unsur ini berubah. Jadi dalam konteks Buddhisme tidak ada sesuatu yang tetap. Kalau dalam Hinduisme kemarin kita mengenal sesuatu yang disebut sebagai Atman, di mana Atman itu tetap, dia akan tetap berlanjut ketika seseorang mengalami kematian. Dalam Buddhisme, kematian itu terjadi ketika unsur-unsur ini itu berubah, menghasilkan kausalitas tertentu, dan kemudian kausalitas tadi itu menghasilkan kehidupan dalam bentuk lain. Jadi ketika kita mengalami kelahiran kembali, sebenarnya tidak ada ego yang berlanjut. Kelahiran kembali, ketika saya mati, dan saya mengalami kelahiran kembali, itu bukan kok saya lahir kembali sebagai Gilang, bukan. Tapi rupa saya yang awalnya menua tadi itu menghasilkan karma tertentu yang kemudian menimbulkan tubuh baru, menimbulkan vedana perasaan yang berbeda, sana pencerapan yang berbeda, bentuk-bentuk pikiran yang berbeda, dan kesadaran yang berbeda. Sesuai dengan tindakan dan karma saya di kehidupan yang sekarang.
Jadi lima unsur ini akan menghasilkan kausalitas tertentu dalam bentuk individu baru sesuai dengan apa yang saya lakukan di kehidupan sekarang. Jadi yang berlanjut bukan jiwa saya, tapi unsur-unsur kehidupan saya yang karmanya masih menghasilkan hukum sebab akibat tertentu, yang membuatnya mengalami kehidupan yang berbeda, gitu ya. Kehidupan yang berbeda sesuai dengan karma seperti itu. Jadi kematian adalah peralihan dari lima unsur ini menjadi lima unsur baru yang berbeda seperti itu. Itulah kematian. Misalnya fisik saya hancur, tapi karena dia pernah bertindak sesuatu, dia memiliki karma yang membuatnya menghasilkan kausalitas tertentu dalam bentuk lain. Misalnya saya ketika hidup berbuat baik, maka tubuh fisik saya membawa bekas-bekas kebaikan tadi sehingga membuat saya mungkin dilahirkan dalam rupa yang lebih tampan, katakanlah seperti itu. Atau karena kesadaran saya dipenuhi dengan ajaran-ajaran Dhamma di kehidupan yang sekarang, maka ketika saya lahir kembali, kesadaran tadi menghasilkan kausalitas yang membentuk kesadaran yang lebih spiritual lagi di kehidupan berikutnya. Sehingga saya lebih spiritual di kehidupan berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Dan karena kematian telah menjadi sebuah momen liminal gitu ya, sebuah transisi dari satu sebab akibat tertentu, dari satu kemenjadian tertentu di kehidupan tertentu menuju kehidupan lain. Dalam Buddhisme juga meditasi itu pun akhirnya dilakukan dengan objek kematian itu sendiri, gitu. Jadi kematian diperlakukan sebagai objek meditasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyadari bahwa kita itu tidak kekal, bahwa kita itu akan mati, dan dalam kematian itu menjadi titik tolak apakah kita akan mengalami pencerahan dan pembebasan dari samsara ini atau tidak, gitu. Dan juga sekaligus mempersiapkan batin kita bahwa kematian itu adalah niscaya, kita tidak bisa menghindarinya sama sekali. Dan dari situ harapannya kita memperkuat praktik moral dan juga kesadaran spiritual kita, gitu ya. Dan meditasi kematian ini dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti merenungkan kepastian kematian, bahwa kematian itu pasti. Bayangkan ya, dari segala hal yang pasti terjadi pada kita itu adalah kematian, gitu ya. Kita belum pasti apakah besok akan bisa makan, kita belum pasti apakah besok masih bisa bekerja, kita belum pasti apakah besok masih bisa berkuliah, saya belum pasti apakah di minggu selanjutnya masih bisa membuat video semacam ini atau tidak, tapi yang paling pasti adalah saya akan mati. Meskipun kepastian kematian itu pasti, tapi waktunya tidak pasti, gitu ya. Itu juga direnungkan sebagai sebuah meditasi. Lalu proses pembusukan tubuh itu juga dilakukan dalam Buddhisme Tantra Tibet. Kontemplasi pada mayat juga dilakukan, yang disebut sebagai Asubha Bhavana, dan itu dilakukan oleh Buddhisme Theravada. Lalu kontemplasi mayat juga dilakukan, dan kadang dilakukan di kuburan yang terbuka atau melalui visualisasi, ya, menggunakan foto misalnya. Tujuannya adalah menghadapkan praktisi spiritual pada realitas kehancuran tubuh, menegaskan ajaran anicca atau ketidakkekalan dalam Buddhisme. Ini adalah salah satu meditasi kematian yang cukup radikal sebenarnya dalam konteks spiritual, gitu ya. Dan ini seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita membahas bahwa kita pasti mengalami kelahiran kembali karena lima unsur kehidupan kita terus berubah, kemudian hal itu menimbulkan suatu bentuk aksiologi tertentu, gitu ya. Bahwa kita membawa karma-karma, gitu ya. Kondisi-kondisi tertentu yang membuat kita harus menerimanya sebagai bagian dari konsekuensi, gitu ya, di dalam samsara. Konsekuensi-konsekuensi dari tindakan-tindakan kita sebenarnya. Maka, untuk bisa terbebaskan dari kelahiran kembali ini, atau minimal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di kelahiran berikutnya, kita diajarkan untuk berbuat bajik, untuk berbuat sesuai dhamma, untuk bertindak sesuai dengan compassion atau belas kasih, gitu ya, kalau dalam Buddhisme. Ketika kita berbuat bajik, maka kita akan lahir dalam kondisi yang lebih baik. Ketika kita berbuat dengan penuh tanha, nafsu-nafsu yang buruk, kebencian dan kekerasan, maka kita akan lahir di alam yang dipenuhi dengan penderitaan, gitu ya. Sesuai dengan konsekuensi dari apa yang kita lakukan di kehidupan sekarang. Jadi, andaiannya adalah kualitas hidup ini menentukan kualitas kematian kita. Jadi kematian menjadi semacam
kontemplasi aksiologis supaya kita menentukan nilai apa yang ingin kita capai dalam kehidupan berikutnya. Jadi kematian tidak menghapus unsur-unsur kehidupan kita yang sebelumnya, tapi berjalan sebagai sebab akibat dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Batin terus bergerak sesuai karma, dan perbuatan kita menentukan kondisi kelahiran berikutnya. Jadi etika di sini didasarkan atas kesadaran akan tanggung jawab kita dalam kehidupan berikutnya yang terjadi karena sebab akibat yang kita lakukan dalam kehidupan yang sekarang. Seperti itu. Dan ketika seseorang mengalami detik-detik menjelang kematian atau yang disebut sebagai sekarat gitu ya misalnya, itu dipandang dalam konteks Buddhisme sebagai sebuah titik yang sangat krusial. Kenapa dipandang sebagai sebuah titik yang sangat krusial? Karena di saat itu ketika pikiran seseorang tenang, kesadarannya mempertahankan karma-karma yang baik, maka dia akan lahir dalam kehidupan yang lebih baik. Atau bahkan mungkin kalau dia menjadi seorang biku lalu mempraktekkan ajaran Sang Buddha dengan cukup mendalam, dia bisa melepaskan keterikatannya dari hal-hal yang duniawi, maka dia pun bisa bisa lepas dari lingkaran samsara itu sendiri. Makanya kadang untuk membantu mengarahkan kesadaran seseorang supaya dia menyadari kematian dengan cukup proper, dengan sesuai ajaran Dhamma Sang Buddha, dilakukan meditasi, mantra, dan ritual kematian gitu, ya, sebelum seseorang meninggal dunia. Supaya ketika dalam kondisi sekarat itu, kesadarannya terarahkan pada karma-karma yang baik gitu, atau memperkuat karma-karma yang baik. Bahkan kalau bisa, memecah rantai kelahiran kembali, memecah rantai samsara yang terjadi pada kehidupannya. Dan ketika rantai samsara telah terpecah, tujuan dalam Buddhisme bukan, sorry, ketika rantai samsara terpecah, harapannya adalah seseorang terbebaskan dari siklus kelahiran kembali, terbebaskan dari siklus samsara, dan dia bisa mencapai yang disebut sebagai nirvana. Dalam Buddhisme, tujuan tertinggi bukanlah mencapai surga gitu ya, bukan mencapai surga dan menghindari neraka gitu ya. Surga hanya bagian dari alam saja, hanya bagian dari lingkaran samsara. Begitu juga dengan neraka. Tujuan utamanya adalah melepaskan segalanya, lepas dari siklus kehidupan itu sendiri, baik itu kehidupan manusia, kehidupan hewan, kehidupan iblis, setan, maupun kehidupan para dewa. Jadi lepas dari siklus kehidupan atau siklus kemenjadian itu sendiri. Dan nirvana ini dalam konteks Buddhisme tidak bisa digambarkan ya, terutama dalam Theravada misalnya, dia tidak bisa didefinisikan sebagai apa gitu ya. Kita tidak bisa merangkai sebuah proposisi untuk menjelaskan secara positif bahwa nirvana adalah A, B, C, D gitu. Itu nggak bisa. Tepat karena nirvana ini bukan kondisi realitas seperti yang kita bayangkan misalnya surga. Tidak sama seperti itu. Tidak sama juga dengan realitas kita sekarang. Makanya seringkali usaha yang dilakukan untuk menjelaskan nirvana adalah menggunakan penanda-penanda yang negatif. Misalnya padamnya nafsu, padamnya kemelekatan, hilangnya ego, ilusi keakuan, dan lain sebagainya. Jadi nirvana adalah kondisi ketika tidak ada lagi aku, tidak ada lagi kemelekatan terhadap ego, tidak ada lagi kemelekatan terhadap realitas yang senantiasa berubah, dan tidak ada lagi nafsu untuk menjadi. Disitulah nirvana. Ketika seseorang mampu mencapai kondisi itu, maka dia terbebas dari segala hal yang melekat. Dia terbebas dari dari samsara itu sendiri gitu. Kalau kita mencoba membandingkan Buddhisme dengan Hinduisme, dalam Hinduisme kematian digunakan untuk merealisasikan Atman supaya Atman menyadari hakikatnya sebagai Brahman gitu ya. Tapi dalam Buddhisme justru enggak. Kematian menjadi semacam proses realisasi bahwa aku itu ternyata enggak ada. Aku itu didekonstruksi hanya menjadi 5 unsur tadi bahwa ada apa namanya? Ada tubuh, ada pikiran, ada perasaan, ada kesadaran, ada persepsi gitu ya. Tapi 5 hal tadi ternyata tidak tetap. Sehingga yang disebut aku itu tidak ada. Maka jika yang disebut aku itu tidak ada, maka aku tidak lagi melekati realitas yang senantiasa berubah tadi. Ketika aku tidak lagi melekati realitas yang senantiasa berubah tadi, maka aku terbebas dari dorongan untuk menjadi. Ketika aku terbebas dari dorongan untuk menjadi, maka
aku tidak lagi terlahir kembali karena tidak ada bahan bakar untuk merealisasikan proses kelahiran kembali itu sendiri. Gitu ya. Nah, kematian dalam Buddhisme adalah bagian dari konsekuensi samsara. Sekali lagi, tubuh membusuk, tapi unsur-unsur tetap berlanjut. Gitu ya. Dia akan membentuk tubuh baru dan kesadaran baru. Jadi ini adalah sebuah momen penentu untuk memutus momen penentu apakah kita berhasil merealisasikan karma baik di kehidupan kita sekarang atau tidak. Gitu ya. Kesadaran akan ketidakterikatan itu sangat menentukan di sini. Seperti itu. Dan kita masuk ke refleksi saya secara personal gitu ya. Buddhisme menawarkan sebuah kedamaian batin tentu saja karena kita mencoba diajarkan untuk tidak melekat terhadap tubuh kita yang berubah. Kita diajarkan untuk tidak melekat pada kehidupan yang memang senantiasa senantiasa berubah, tidak memuaskan dan berujung pada kematian gitu ya. Dan kematian akhirnya digunakan sebagai sebuah fase transisi yang menumbuhkan tanggung jawab etis dan menjadi jalan untuk menuju pelepasan penderitaan. Di sini ada kedamaian batin yang ditawarkan. Tapi di lain sisi juga Buddhisme mengalami banyak sekali tantangan gitu ya. Terutama karena ajarannya sederhana bahwa intinya kita melepaskan keterikatan, tapi konseptualisasi ajaran ini itu cukup kompleks. Bahkan nirvana sebagai sebuah konsep itu cukup sulit dijelaskan gitu ya. Apakah dia benar-benar ada atau enggak gitu ya. Karena dia tidak memuat definisi positif sama sekali. Dan Buddhisme sulit direfleksikan tepat karena dia bertentangan dengan intuisi kebiasaan berpikir kita secara egoistik bahwa aku ini eksis, bahwa aku ini benar-benar ada secara individual, identitasku itu real. Tapi dalam Buddhisme itu didekonstruksi bahwa aku ternyata tidak benar-benar eksis. Yang eksis hanyalah 5 unsur kehidupan tadi yang itu pun terus berubah. Tantangannya juga bagaimana kita bisa memahami kelahiran kembali jika aku itu tidak benar-benar ada. Apakah itu masih layak disebut sebagai kelahiran kembali gitu ya? Dan kalau yang terlahir kembali itu bukan benar-benar aku, dan hanya aliran sebab akibat dari unsur-unsur kesadaran dan kehidupan, lantas apakah karma masih menjadi bagian dari tanggung jawabku gitu ya? Kalau toh yang lahir nanti itu bukan aku ini gitu ya, itu hanya kelanjutan dari hukum sebab akibat, apakah karma itu masih menjadi bagian dari tanggung jawab gitu ya? Kalau iya, bukankah itu mengandaikan harus ada aku yang berlanjut gitu loh. Jadi ajarannya cukup kompleks. Beberapa komentar menyebutkan bahwa ajaran Buddhisme memang dipenuhi dengan banyak kontradiksi. Khas seperti ajaran Asia, filsafat Asia pada umumnya, yang juga sebenarnya kita dapati dari ajaran Hinduisme kemarin gitu ya. Buddhisme pun kurang lebih memiliki tantangan dan kesulitan yang sama. Tapi meskipun begitu juga Buddhisme memiliki daya tarik radikal karena dia tidak menawarkan penghiburan semu seperti surga, tapi mengandalkan diri kita sendiri sebagai seseorang individu untuk sejauh mana mampu mengaktualisasikan nilai-nilai spiritualitas dan kebijaksanaan tadi. Untuk menghadapi penderitaan secara jujur bahwa memang penderitaan bagian yang tidak terelakkan dari kehidupan dan satu-satunya jalan adalah untuk tidak melekat pada objek-objek yang membuat kita bisa menderita dan mengajak kita berdamai dengan kefanaan. Menyadari bahwa hakikat seluruh realitas adalah perubahan, semuanya pasti berubah, termasuk hidup kita yang akan berubah menjadi kematian. Dan itu membebaskan kita dari ilusi keabadian dan menyadari bahwa semua hal yang terkondisi, semua hal yang memiliki bentuk dan rupa itu tidak kekal. Perubahan ini memang menimbulkan duka dan keterikatan kita terhadap hal-hal tersebut akan membuat kita mengalami duka, tapi pelepasan menjadi jalan untuk meniadakan berbagai macam hal tadi, untuk melepaskan diri kita dari penderitaan semacam itu. Kesimpulannya, kematian adalah bagian dari siklus samsara, terkait erat dengan etika dan karma. Tujuan akhirnya adalah nirvana dan pemadaman total dari penderitaan, dan juga adanya pemadaman total dari penderitaan dan juga ilusi keakuan. Kematian dalam Buddhisme adalah berakhirnya satu rangkaian kehidupan terkondisi, tanpa adanya diri tetap yang mati, dan tanpa jaminan pembebasan dari penderitaan jika tidak ada usaha untuk melepaskan hal terkondisi yang mengakibatkan penderitaan. Sekian gitu ya, pemahaman kita tentang Buddhisme, atau tentang filsafat kematian dalam Buddhisme. Memang cukup kompleks gitu ya. Mungkin bagi beberapa teman-teman, ada banyak hal yang masih belum dipahami, dan saya masih memaklumi itu.
Saya sangat memaklumi itu. Saya sendiri juga sebenarnya masih beberapa hal cukup meraba-raba gitu ya. Saya bukan seorang yang 100% mahir dalam ajaran Buddhisme ini. Jadi mungkin kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan, pertanyaannya bisa diajukan ke saya secara personal gitu ya, melalui Instagram yang nanti akan saya berikan di bagian deskripsi, seperti itu. Daftar pustakanya tentu yang saya tawarkan ada buku saya sebagai sebuah usaha promosi Seni Memahami Kematian yang baru saja mengalami beberapa revisi. Jadi buku Seni Memahami Kematian sudah hadir dalam bentuk revisi yang lebih kompleks dan komplit, dan saya menyediakan beberapa tambahan bab baru. Lalu saya juga punya daftar pustaka lain seperti website Britannica, lalu buku yang berjudul Death dari Stone Jacqueline, dan In the Hope of Nibbana karya King Winston, dan juga Buddha Dharma Mahayana karya Suwarto. Teman-teman bisa mengakses ini, bisa coba cari entah secara online ataupun offline untuk membantu pemahaman kita, memahami filsafat kematian dari Buddhisme. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa.